Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar? Baik. Oke, saya lihat hari ini cerah semua wajah-wajahnya. Berarti sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, saya mau satu orang pimpin doa. Silakan Dandi pimpin doa. Ya, Nak. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dimulai. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita harus bersemangat dengan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional kayaknya yang agak bersemangat Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Mulinta. Silakan. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, terima kasih. Kembali dan boleh duduk di tempatnya masing-masing. Jadi sudah bersemangat ya? Sudah. Nah, oke, saya mau cek dulu kehadirannya. Adisti hadir. Haji Buntoro. Oke, berarti ada beberapa teman kalian yang sakit sama nggak hadir ya? Ya. Nah, pada hari ini kan kita mau pelajari materi baru. Tapi sebelum kita masuk ke materi baru, saya mau ingatkan lagi kalian. Bukan mengingatkan sih, saya mau kalian untuk mengingat materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tekanan hidrostatis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tekanan hidrostatis. Contoh penerapan atau peristiwa yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis, siapa yang masih ingat boleh angkat tangan. Orang saat benar. Apa tadi yang angkat tangan siapa nih? Dandi, apa Dan? Orang saat benar. Orang saat berenang. Wah, ada lagi? Siapa yang mau Mulinta? Oh, kuping terasa pengeng ya? Ada yang bisa ngasih masukan lagi kenapa kuping terasa pengeng waktu berenang dalam air? Oh, karena tubuh belum beradaptasi dengan tekanan atmosfernya ya. Nah, semakin ke dalam air maka semakin apa tadi Ayu? Kupingnya pengeng karena mendapat tekanan. Jadi masih ingat ya bahwasanya contoh peristiwa di tekanan hidrostatis saat kita berenang tadi kuping terasa pengeng karena semakin kita ke dalam tekanannya semakin besar. Jadi masih ingat ya? Masih. Nah, untuk hari ini materi kita itu tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini berkaitan dengan benda yang dicelupkan ke dalam air. Nah, biasanya kalau benda dicelupkan ke dalam air ada 3 kemungkinan kan? Siapa yang bisa nyebutkan 3 keadaan kemungkinan benda waktu dicelupkan dalam air? Kalau batu misalnya masuk dalam air apa? Tenggelam. Kalau dia kertas mengapung. Tapi kalau ada benda yang agak sedang-sedang dia, apakah akan bahaya? Nah, maka dari itu sebelum kita lanjut lagi pembelajaran ini, saya mau tekanin lagi bahwasanya materi ini berguna banget jika kalian nanti mau jadi engineering kapal, karena mendesain kapal itu sendiri berkaitan dengan penerapan hukum Archimedes. Nah, adapun pada pertemuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita itu melalui kegiatan diskusi, kalian juga memahami konsep hukum Archimedes dengan baik. Kalian nanti akan memahami apa sih hukum Archimedes itu. Nanti lewat kegiatan eksperimen, kalian mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis hasil percobaan Archimedes, dan diakhiri dengan melalui kegiatan presentasi. Nanti siswa sekalian akan menyampaikan hasil percobaan hukum Archimedes dengan baik dan jelas. Nah, supaya kita lanjut, maka kita mau tonton video berikut ini. Kita tonton ya. Nah, ini videonya. Tim Boy dia dapat challenge untuk mengangkat beban di air pakai beras 5 kg. Coba kita tonton videonya.
Nah, dari video kita sudah melihat bahwasanya tadi tim boy itu di challenge untuk mengangkat beban berupa beras 5 kg dalam air. Tapi tim boy dia nggak mau 5 kilo aja, dia ambil 3 karung, berarti 3 kali 5, 15 kg. Saat diangkat di udara, otomatis lah pasti kalau kita sendiri ngangkat beras, terasa berat kan? Tapi pada video tadi, si tim boy ngangkat berasnya dalam air 15 kilo, terasa enteng kan? Bisa diangkat-angkat, bisa dibawa berenang. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan itu tadi? Perbedaan antara saat berasnya diangkat di udara maupun di dalam air. Menurut kalian, apa yang mengakibatkan perbedaannya? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ayo. Karena apa? Kenapa Dan? Ada tekanan di dalam air. Kalau kata Dandi ada tekanan di dalam air. Tekanannya ke atas atau ke bawah? Ke Ke atas. Kalau kata Dandi ada tekanan ke atas dari air. Kalau dari kata teman-teman kalian ada dua tadi Dandi sama Aji, kemungkinan kenapa bisa berbeda beratnya saat di udara sama di air atau di air terasa lebih ringan karena waktu dimasukkan ke dalam air ada tekanan ke atas. Nah, untuk membuktikan benar enggak jawaban awal kalian itu, mari kita melakukan eksperimen hukum Archimedes. Nah, saya mau kalian untuk membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah saya share di grup kelas kita. Bisa? Bisa. Oke, silahkan membentuk kelompok tanpa bersuara terlalu banyak. Oke, semua sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing? Sudah, kalau begitu ini saya mau bagikan LKPD-nya. Masing-masing kelompok dapat 1 LKPD. Nih. Sama, tolong perwakilan kelompok satu-satu maju ke depan untuk ambil alat praktikumnya, silakan. Sudah? Oke, semua kelompok sudah mendapat alat bahan praktikum dan semua kelompok sudah mendapat LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, coba diperhatikan. Saya mau jelasin dulu apa-apa saja yang mau dikerjain. Pergunakan nanti alatnya dengan sebaik-baiknya, jangan dirusak ya nakku. Ya, nah coba dalam eksperimen kita ini nanti indikatornya kita akan melakukan percobaan hukum Archimedes, di mana tujuannya melalui kegiatan eksperimen nanti siswa kalian semua menganalisis perbedaan berat benda di udara dan di dalam air secara tepat, dan melalui kegiatan eksperimen siswa membandingkan besar gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nanti kalian isi data pengamatannya dan analisis datanya. Setelah itu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan sampai kalian mendapatkan kesimpulan. Tolong tetap jaga kebersihan kelasnya, karena saat kalian melakukan eksperimen, saya tetap memantau dan melakukan penilaian keterampilan secara pribadi. Jadi sudah bisa dikerjakan aku? Oke, kalau gitu selamat bekerja.
menjawab pertanyaan-pertanyaannya, boleh juga kok lihat referensi dari internet atau dari buku kalian. Nah, supaya makin jelas dia dibandingkan juga dengan referensi-referensi dari internet. Sudah siap semua? Oke, kalau sudah selesai berarti kita kalian akan melakukan presentasi. Nah, karena saya lihat tadi ada kelompok yang cepat selesai, maka dia yang duluan saya pilih maju. Kelompok itu adalah kelompok 4. Kasih putar dulu kelompok 4 supaya mereka bersemangat. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan kerja kelompok kami tentang hukum Archimedes. Kami mendapat selisih di benda 1 0,5, di benda 2 0,6, di benda 3 0,6. Selanjutnya akan dibacakan. Saya akan membacakan pertanyaan. Bandingkan hubungan benda saat ditimbang di udara dan di dalam air. Apa perbedaan terdapat dari pengumpulan benda saat di udara dan di dalam air? Jawabannya, perbedaannya yaitu jika di dalam air benda tersebut lebih ringan daripada di udara, karena di dalam air ada tekanan yang membuat benda terapung, sedangkan di udara memiliki gaya gravitasi yang membuat benda tersebut berat. Kesimpulan, setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang berpindah karena benda tersebut. Sekian dari presentasi kami. Apa ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Saya dikenal ya, apakah selisih antara udara dan air sama? Ya, sama. Bagaimana alasannya? Karena berat benda ketika di udara memiliki perbedaan dengan benda ketika di dalam air. Hal ini disebabkan adanya gaya Archimedes yang dialami oleh benda. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah tidak ada yang mau bertanya, hanya satu dari kelompok 4 tadi, kelompok 3 tadi. Sudah, kalau tidak ada, mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Selamat siang. Oke, hubung waktu pembelajaran kita sudah mau habis. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, dan kelompok 6, presentasinya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk tiap kelompok sudah bisa membersihkan mejanya. Oke, kalau kalian sudah jelas untuk instruksi pertemuan selanjutnya, gimana kita akan melanjut presentasi untuk 4 kelompok ya? Nah, karena ini terakhir sebelum kita pulang, kita mau berdoa dulu dipimpin oleh Ferry. Silakan Ferry. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama dan kita masing-masing berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih. Selamat siang.